pertama datangnya dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Mohon bimbingannya. Saya dulu ikut dengan kelompok orang yang sholatnya tidak menggunakan kunut dan bacaan iftitahnya pun berbeda. Namun sekarang saya sudah faham dan ingin mengikuti aliran ahli sunnah wal jamaah. Apa yang harus saya lakukan Buya? Apakah sholat saya yang dulu itu harus diulang? Lalu kedepannya sholat saya harus bagaimana? Apakah saya harus mengalahkan doa kunut dan doa iftitah seperti orang-orang ahli sunnah wal jamaah lakukan? Mohon bimbingannya agar ibadah saya menjadi benar. Pertama, sholat Anda tidak perlu diulang, karena sholat Anda tetap sah. Yang kedua, masalah kunut. Yang tidak kunut bukan berarti bukan ahli sunnati wal jamaati. Kalau dia sadar, kalau dia mengikuti Imam Abu Hanifah, tapi ada yang tidak kunut memang bukan ahli sunnah, itu bukan urusan. Jadi yang tidak kunut bukan berarti pasti tidak ahli sunnah, bukan. Sebab mazhab Abu Hanifah tidak ada kunut di dalam. Tinggal Anda itu yang Anda maksud itu kelompok siapa? Jangan-jangan kelompok tidak kunut yang bukan ahli sunnah. Memang ada yang tidak kunut bukan ahli sunnati wal jamaati, bahkan memusuhi ahli sunnati wal jamaati, musuhi madhab, memusuhi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka itu tidak kunut yang ahli bid'ah. Tapi yang tidak kunut karena mengikuti Imam Abu Hanifah bukan ahli bid'ah dia. Sah salat dia tanpa kunut karena ingin ikut Imam Abu Hanifah. Itu berlaku di India dan di Indonesia jangan dong, kebanyakan mazhab Syafi'i di sini. Jadi orang yang tidak kunut jangan serta-merta dianggap tidak ahli sunnati wal jamaati. Tapi dengan catatan dia tetap ahli sunnati wal jamaati kalau memang ikuti imam ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada orang tidak kunut karena ngikuti imam yang gak jelas, ya ini beda dia. Maka saya tidak tahu yang Anda ikuti itu siapa. Kalau masalah kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Adapun doa iftitah sama, ada orang yang doa iftitahnya beda dengan doa iftitah kita, tapi dia adalah ahli bid'ah, ada. Tapi ada orang doa iftitahnya beda dengan kita, ahli sunnati wal jamaah. Sebab doa iftitahnya memang khilaf bacaan doa itu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i adalah ambil riwayat Muslim digabung dengan riwayat yang dia wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin dan seterusnya. Itu adalah yang ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Allah akbar kabira, wajjahtu wajhiya, ada tambahnya ini wajjahtu. Sebagian mengatakan tidak ada ininya wajjahtu wajhiya. Akan tapi nas itu, teks itu ada dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya. Ada yang lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal beda, Imam Abu Hanifah beda iftitahnya. Ada yang baca seperti Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi, sah semuanya itu. Biarpun Anda mazhab Syafi'i baca itu juga sah kok, karena itu dari Nabi. Cuman ulama tidak menghancurkan. Kalau tidak salah ada berapa doa iftitah, macam doa iftitah itu banyak. Cuman kalau mengamalkan satu saja. Kalau Anda baca 5 semuanya nggak jadi sholat, panjang banget nanti. Nah, makanya tidak dianjurkan menggabungkan doa iftitah riwayat dengan riwayat apa yang dari madhab-madhab itu. Anda ambil satu saja. Kalau Anda termasuk baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq, sah. Atau Anda mengikuti selama ini ulama madhab Imam Syafi'i, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah wa in wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati, sah. Jadi yang doa iftitahnya beda dengan doa iftitahnya inni wajjahtu itu bukan berarti dia bukan ahli sunnati wal jamaati, bisa saja madhabnya lain. Tapi ada yang memang doa iftitahnya beda dengan wajjahtu wajhiya tapi ahli bid'ah ada. Tinggal saya tidak tahu apa sih kelompok apa sih yang Anda ikuti. Kalau yang Anda ikuti dulu adalah ulama mazhab Hanafi, Anda sah. Mulai dari kunutnya nggak ada dan doa iftitahnya beda mazhab Abu Hanifah dengan kita. Mungkin Anda makanya khawatir Anda sekolah di India barangkali. Oh ya nggak ada masalah berarti. Sholat Anda tidak perlu diulang juga. Tinggal kalau kembali ke Indonesia, baliklah kepada kebiasaan orang Indonesia, yaitu dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga ini hal yang bijak. Jangan mentang-mentang Anda belajar 4 madhab, tak-taunya apa? Di sumber pakai madhab Hanafi, di At-Taqwa sini jadi madhab Malik. Nanti di masjid, di Majelis Umar Al-Bahjah langsung madhab
Hanafi, wah, Anda bikin pusing orang. Hah? Ambil madhab satu agar orang mudah memahami, mengikutinya, dan selesai. Asalkan sambung dengan ulama, akan sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.